bukan hal yang mudah. Nah, ini butuh persiapan yang sangat serius dari pemerintah dan juga daripada masyarakatnya itu sendiri. Nah, kalau kacamata saya, ini terus terang pemerintah belum siap untuk melaksanakan yang namanya karantina wilayah. Karena itu tadi konsekuensi karantina wilayah itu harus mempersiapkan semuanya, bukan hanya terfokus dalam sembako saja. Ini kan seolah-olah hanya sembako saja pemerintah memikirkannya, ya kan? Nah, katakan kalau kita berbicara masalah sembako, dia akan memberikan kepada masyarakat yang tidak mampu. Kalau namanya karantina wilayah itu tidak berbicara masyarakat mampu tidak mampu, semuanya, Mas. Kalau saya katakan orang punya uang, sampai punya uang, tetapi sampai tidak bisa beli, bagaimana? Sementara karantina wilayah itu betul-betul tidak boleh melakukan aktivitas, hanya di rumah. Tidak ada kegiatan sama sekali. Nah, kira-kira begitu, itu konsekuensinya yang namanya karantina wilayah. Nah, kalau sudah seperti itu, bagaimana? Sama sekali berarti tidak ada perputaran ekonomi. Nah, kalau itu terjadi, selesainya daripada karantina wilayah, apa terpikirkan oleh pemerintah? Mau bagaimana? Jangan berbicara bahwa ini kemanusiaan, kita pikir saja sekarang selamat. Masalah ekonomi nanti, masalah nanti mati kita akan tumbuhkan. Bukan bicara begitu saja. Bisa-bisa nanti bicara wilayah kecil ini Batam jadi tidak ada loh. Dampak daripada itu semua bukannya kecil, ya kan? Belum apa-apa, contoh India aja udah kayak gitu, ya kan? Jangan sampai kita memudahkan masalah, nggak boleh juga. Kalau bahwa penanganannya bagaimana untuk memutus mata rantai daripada penularannya seperti ini. Sebenarnya apa yang sudah diterapkan oleh pemerintah itu sudah bagus. Apa itu? Ya, sebagaimana social distancing, terus physical. Udah itu sebenarnya kalau itu konsisten, itu komitmen kita bersama dilakukan, ya serentak, selesai sebenarnya. Terus penanganan yang sudah yang katanya sekarang sudah ada datanya itu ditangani secara khusus. Nah, pemerintah juga kerjasama dengan semua stakeholder termasuk pengusaha. Pengusaha ini sebenarnya diminta kumpul bersama, nggak keberatan, mau dikelola yang baik benar-benar, yang sistematis gitu, satu pintu, ya kan? Jangan sendiri-sendiri. Orang mau tampil sekarang, orang mau nyumbang sana, mau nyumbang sini. Ya kan, orang mau tampil dengan bahasa kemanusiaan. Nah, tapi di satu sisi ada juga sebenarnya pengusaha yang mau menyumbangkan, membantu, tetapi bingung juga, takutnya apa? Salah. Nah, ini orang mau masukkan barang, ya kan? Bagaimana birokrasinya, ya kan? Itu juga harus jelas. Makanya kalau saya lebih cenderung bagaimana pemerintah menerapkan ini secara konsisten dan secara komitmen bersama, itu lebih gampang, ya kan, dan lebih simpel. Itu saja sebenarnya kalau terkait dengan masalah penanganan corona ini. Kalau karantina wilayah ini, waduh, dampak daripada itu sangat luas sekali. Jangan menyepelekan masalah, tetapi juga jangan memudahkan masalah. Nah, kalau saya begitu. Nah, ini pemerintah harus benar-benar tanggap betul. Tidak ada bedanya sebenarnya lockdown dengan karantina wilayah itu tidak ada bedanya. Bedanya apa? Cuman skopnya saja, wilayahnya kecil. Baca. Dihentikan semua namanya karantina wilayah itu, tidak ada kegiatan, semua ditutup semua tanpa kecuali, udah di rumah saja. Logika hukumnya begitu, Mas. Selesai, habis itu konsekuensinya apa? Masyarakatnya dipenuhi kebutuhannya. Apakah cukup sampai di situ? Tidak. Selesainya daripada itu, oke lah, cukup katakan umpama 1 minggu, 1 bulan lah selesai. Nah, coba pertanyaan saya sekarang, perekonomian
berhenti dalam 1 hari saja, bagaimana dampaknya? Itu dalam 1 hari. Nah bagaimana kalau 1 minggu, apalagi 1 bulan dan seterusnya? Makanya kenapa pemerintah pusat tidak memberlakukan itu? Karena pertimbangannya, karakteristiknya itu beda. Jangan disamakan Indonesia, khususnya Batam ini, dengan daerah lain. Ya kan, sosial budayanya saja di Batam ini tidak bisa sama dengan, mohon maaf, di saudara kita di Padang, Sumatera Barat, tidak bisa disamakan. Di Jawa tidak bisa disamakan, di Batam ini. Kira-kira gitu loh. Kalau saya lebih cenderung ya, penanganannya itu lebih komprehensif, artinya apa ya? Betul-betul secara sistematis. Di tempat pelabuhan, siapkan semua alat-alatnya. Screeningnya kayak apa, SOP-nya WHO kayak apa, dilakukan. Terus habis itu termasuk daripada tempat-tempat yang akan untuk karantina dan sebagainya itu disiapkan semua. APD-nya itu disiapkan semua. Coba sekarang nih, kemarin coba terbuka kan, di rumah sakit secara APD-nya nggak siap. Ada tapi nggak lengkap, ya sama aja bohong, nggak bisa dipakai. Ada yang sudah positif, penanganannya pun juga, mohon maaf saja, bayangin aja, jangan dibilang cuma 2 loh ya, meninggal loh ya. Tetapi yang positif 3, 2 yang meninggal, ngeri loh. Nah kalau umpama 10 berarti yang meninggal 7. Kalau 100, 70 yang meninggal, mak gila. Ini bukan sepele ini kayak gini nih. Itu lebih bagus kalau saya itu dikoordinasi yang betul-betul. Kalau katakanlah pemerintah Kota Batam tidak ada uang, tidak ada anggaran, ya kan? Pengusaha-pengusaha di Batam ini, saya yakin orangnya nggak pelit kok, mau kok. Cuman bagaimana mengkoordinir ini? Terang-terangan saja, kumpulin pengusaha. Aja itu Kadin, aja itu Apindo. Ya duduk sama. Nih, seperti ini kira-kira. Bagaimana? Ada nggak kira-kira kontribusi yang bisa diberikan, sumbangsihkan kepada Batam? Begitu. Kan ada nih pelabuhan yang dikelola swasta, yang dikelola oleh pemerintah, dalam hal ini contoh Batam Center kelola swasta. Habur B kelola oleh swasta, ya kan? Termasuk juga mana Marina oleh swasta, ya kan? Nah sekarang yang mana di BB, yang sifatnya kayak di bandara Batu Ampar, BB kan? Siapkan semua. Kalau perlu kayak macam Habur B, Habur B bagaimana? Udah siap belum? Termasuk tempat untuk kalau ada kedapatan yang tanda-tanda bahwa ini terjangkit, ada nggak ruang untuk bisa diisolasi? Kira-kira begitu. Untuk karantina sementara bagaimana? Nah, rumah sakit siapkan kalau memang ini sudah over. Nah, begitu. Itu lebih membuka, tetapi kita betul-betul menanganinya ini. Di Singapura tidak ada kok penunjang, aktivitas tetap jalan. Sadar, kita ini akan dibentuk dengan budaya sehat. Kalau ini bisa terjadi, contoh kita jaga jarak, jaga kebersihan, mau berangkat, mau pulang, ya kan? Coba kita mau masuk kantor cuci, pulang dari kantor cuci, cuma jadi hidup sehat kita. Terbiasa, terbentuk akhirnya kan. Nah ini yang lebih bagus dibanding dengan kalau sudah karantina, blok. Nah sekarang coba sampai kan udah dengar sendiri, data saja itu loh sampai sekarang belum ada. Sekarang belum, kok sudah sibuk mikirkan kayak gitu. Nah, tahapannya dulu dong, Bos. Makanya data itu sangat urgent banget itu. Sangat krusial itu. Di sini ini semua sudut pandang di Batam ini beda. Budaya saja sudah beda. Ya kan, kita sudah dari mana-mana di sini. Cara kita bersosialisasi sudah beda-beda. Ya, apalagi sekarang ini. Loh, Mas, kan pemerintah sudah mengatakan sendiri. Tidak bisa punya kapasitas untuk mengelok. Iya. Ya kan? Umpama contoh TKI itu pulang. Lah dia juga warga negara Indonesia. Ya kan?
Nah, bagaimana sekarang komunikasi koordinasi dengan pusat untuk menangani itu? Jangan juga terbeban Batam ini untuk menangani itu. Bagaimana pusat? Tolong berikan solusinya dong kalau untuk menangani. Oke lah, saya nggak lock nih sini. Tapi tolonglah betul-betul dibantu ini menangani TKI ini. Ya, aku mau menangani wargaku sendiri saja. Aku punya kemampuan seperti ini. Nah, apalagi aku dibebani dengan ya saudara-saudara yang lain, yang dari Singapura lah, yang dari Malaysia lah, dan ini bukan sedikit. Ini gimana Ustaz? Nah, ini koordinasi yang seperti ini yang perlu seharusnya dikomunikasi dengan baik dengan pemerintah pusat, dengan provinsi. Harusnya begitu. Nah, kamu percuma nolok di sini, tapi yang dari sana masuk blangblung terus. Ya kan? Jangan berbicara ribuan. Satu orang saja bisa menularkan sekian banyak orang kalau kita tidak menangani dengan serius, dengan betul-betul.